trik atau cara-cara membentuk karakter anak. Tapi sebelum saya lanjut video ini nih, jangan lupa ya Bunda Yanda, klik like, subscribe, dan comment. Nah Bunda Yanda, kalau kita berbicara mengenai pendidikan, hal yang paling terpenting dan paling mendasar adalah pencapaian nilai-nilai karakter. Bagaimana nilai karakter yang baik dapat terbentuk dan tertanam pada diri anak. Nah, di sini saya akan berbagi tentang trik atau cara-cara membentuk karakter anak yang bisa Bunda lakukan di rumah terhadap anak, mengingat anak masih harus belajar di rumah karena situasi pandemi yang masih terus. Nah, Bunda, untuk cara yang pertama adalah bersikap konsisten. Pembangunan karakter bisa dimulai dari sikap konsisten yang kita tunjukkan dan kita lakukan. Seperti kita membuat peraturan dalam sebuah keluarga. Jadi kita harus konsisten terhadap peraturan yang sudah kita buat itu untuk anak. Suatu contoh misalkan kita membuat peraturan kepada anak untuk membereskan mainannya setelah selesai bermain. Nah, kita harus konsisten terhadap peraturan tersebut. Jangan sampai di lain waktu anak tidak membereskan mainannya. Nah, itu tidak konsisten dan akan membentuk karakter yang tidak baik untuk anak. Oke Bunda Yanda, kemudian cara yang selanjutnya adalah memberikan pendidikan keagamaan. Nah, jadi sejak kecil anak sudah dikenalkan dengan keagamaan. Seperti contoh, kita ajak anak ke masjid bersama-sama, kemudian kita ajarkan doa-doa dan lain-lain. Jadi meskipun si anak belum mengetahui, belum mengerti hakikat utamanya, setidaknya kita sudah menanamkan sifat takut akan Tuhan sejak awal. Nah Bunda Yanda, semakin dini kita menanamkan hal itu, maka akan semakin kuat iman mereka ketika mereka beranjak dewasa. Nah Bunda Yanda, kemudian cara yang selanjutnya input yang baik, yaitu pembiasaan yang kita lakukan. Berikanlah dan ajarilah anak kita pembiasaan yang baik. Nah seperti mencuci tangan, memakai tangan kanan, kemudian berbicara sopan dan perlahan. Nah, pembiasaan itu akan melekat pada diri anak hingga dewasa. Nah, jika suatu ketika si anak keluar dari pembiasaan tersebut, anak akan merasa aneh dan tidak nyaman, sehingga anak akan kembali lagi pada pembiasaan yang sudah melekat pada dirinya. Nah, jadi Bunda Yanda, berikanlah dan ajarilah anak kita pembiasaan-pembiasaan yang baik. Oke Bunda Yanda, nah cara yang selanjutnya, karena anak adalah peniru yang baik, maka kita harus menjadi role modelnya. Anak secara otomatis akan melihat dan meniru apa yang kita lakukan tanpa mengetahui baik buruknya. Nah, di sini kita dituntut untuk selalu bersikap dan melakukan hal-hal yang baik. Jadi secara tidak langsung kita mengintrospeksi sikap dan perilaku kita kembali. Nah, jadi Bunda Yanda, karena kita sebagai orang tua juga sebagai teladan untuk anak, maka hindarilah hal-hal yang buruk yang dapat dilihat dan ditiru oleh anak. Nah, Bunda Yanda, cara yang selanjutnya adalah tidak memanjakan anak. Nah, siapa sih orang tua yang tidak memanjakan anaknya? Apapun yang anaknya inginkan dan membuatnya bahagia akan membuat orang tua juga bahagia. Nah, salahnya teori ini akan membentuk karakter yang tidak baik untuk anak. Anak hanya bisa merengek dan terkabul. Nah, karakter yang terbentuk adalah cepat putus asa dan memiliki ego yang besar. Nah, Bunda Yanda, cobalah untuk bersikap tegas dan tidak selalu melulu menuruti apa yang anak inginkan. Berikan pemahaman kepada anak bahwa apa yang kita inginkan ada kalanya tidak langsung atau tidak bisa kita dapatkan. Nah, dengan begitu salah satu karakter yang terbentuk adalah kerja keras.
Nah, untuk selanjutnya lakukan hal kecil. Tahukah Bunda Yanda bahwa hal kecil bagi kita belum tentu kecil bagi anak? Seperti terbiasa mengucapkan salam, hai, halo, terima kasih, maaf, tolong. Nah, hal seperti itu merupakan cara yang sederhana untuk membentuk karakter sejak dini. Anak akan terbiasa berkomunikasi dengan cara yang benar, kemudian bisa menghargai orang lain, bisa menghormati orang lain, kemudian tidak acuh dan bisa dan senang bersosialisasi. Nah, cara yang selanjutnya adalah berbagi itu penting. Kita ajarkan anak kita sedini mungkin untuk berbagi. Ya, walaupun menurut anak itu sedikit, tapi kalau kita beri pemahaman akan menjadi suatu pelajaran yang sangat penting untuk membentuk karakter anak. Jika kita tidak melatih berbagi kepada anak sedini mungkin, anak akan menjadi pribadi yang pelit dan tidak menghargai orang lain. Oke Bunda Yanda, kemudian cara yang selanjutnya adalah nyatakan salah jika memang salah. Nah, jika anak kita melakukan kesalahan, nyatakan bahwa yang kamu lakukan itu salah dan jelaskan yang benarnya seperti apa. Kita tunjukkan di mana salahnya dan seperti apa memperbaikinya. Seperti contoh, jika anak kita merebut mainan temannya hingga temannya menangis. Nah, kita tegur anak kita, "Dek, gak boleh, kamu salah. Seharusnya kamu meminta izin dulu kepada teman kamu untuk meminjam mainannya. Dan jika teman kamu tidak meminjamkan mainannya, maka kamu bisa bermain dengan mainan yang lain." Jika kita mencoba membela anak yang salah, secara tidak sengaja kita telah membentuk karakter anak menjadi seorang yang pengecut. Nah, untuk selanjutnya adalah berkelanjutan. Bunda Yanda, jika kita sudah merasa anak kita cukup mengerti apa yang kita ajarkan, lalu apakah kita berhenti begitu saja dalam mendidik dan menanamkan karakter pada mereka? Jawabnya tentu saja jangan, karena dalam mendidik anak haruslah berkelanjutan hingga mereka dewasa. Mereka sudah mengerti akan yang benar dan salah saja. Pengawasan kita sebagai orang tua tidak boleh lepas. Teruslah memonitoring mereka, apakah sudah benar ataukah tidak, ataukah ada yang tidak sesuai dengan karakter yang seharusnya, sehingga kita bisa mengontrol hal-hal yang mempengaruhi karakternya. Oke Bunda Yanda, nah cara yang terakhir adalah tanamkan pada semua anak. Nah, jika kita mempunyai lebih dari satu anak, berikanlah perlakuan yang sama untuk semua anak, walaupun anak yang satu dengan anak yang lain berbeda sifat. Nah, hal ini agar semua anak terbentuk karakternya secara merata, meskipun tingkat tantangan yang berbeda. Nah, untuk yang si kakak ini bisa dijadikan role model untuk adiknya. Nah, jadi si adik ini melihat apa yang diajarkan oleh orang tuanya sama dengan yang dilakukan oleh sang kakak. Jadi dengan mudah si adik ini dapat meniru apa yang sudah menjadi pembiasaan dan peraturan dalam keluarga tersebut. Bunda Yanda, nah demikianlah cara-cara untuk membentuk karakter anak yang bisa Bunda Yanda terapkan di rumah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.